Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas jurnal penyesuaian pertemuan ketiga, latihan 2. Nah, ini dia neraca lajurnya. Pertama kita lihat dulu neraca lajurnya di sini, data di neraca lajur. Lalu kita masuk data penyesuaian untuk A. Nah, sewa yang telah jatuh tempo tanggal 31 Desember berapa nilainya? 1.350. Pertama kita lihat di neraca saldo. Di neraca saldo dia sebagai persekot. Nah, ini dia. Nah, dia sebagai persekot. Kita lihat dulu materi yang kemarin biar Anda lebih jelas. Ini dicatat ini sebagai persekot, ya. Kalau dia sebagai persekot nih, maka tugas Anda tampilkan biaya. Nah, ini tampilkan biaya. Jadi saya ulang, kalau dia sebagai persekot, tampilkan biaya. Nah, persekotnya letakkan di kredit. Kita kembali ke soal. Oh, ini sebagai persekot. Ya, maka kita munculkan biaya. Ya, munculkan biaya. Kita tulis dulu aja jurnalnya. Kita munculkan biaya. Berarti di sini jurnalnya biaya sewa, nominalnya nanti belakang, pada sewa dibayar di muka. Jurnalnya biaya sewa pada sewa dibayar di muka. Lalu kita lihat berapa nilainya. Lihat di soalnya lagi. Yang telah jatuh tempo. Yang telah jatuh tempo itu berarti telah menjadi biaya. Berapa yang menjadi biayanya? 1.350. Maka di sini nilai nominalnya 1.350. Nah, di kreditnya juga sama. 1.350. Nah, seperti ini. Ya, udah, kita masuk ke B. Yang B-nya perlengkapan reparasi yang sudah terpakai sampai tanggal 31 Desember 810. Kita lihat materi yang kemarin. Bagaimana jurnalnya di materi yang kemarin. Pertemuan 3. Yang kemarin ini dia jurnalnya seperti ini. Biaya pemakaian perlengkapan pada perlengkapan. Atau bisa juga di jurnal biaya perlengkapan pada perlengkapan. Nah, kita ikutin yang ada di modul aja. Ya. Ini jurnalnya seperti biaya pemakaian perlengkapan pada perlengkapan. Kita masuk ke jurnalnya di sini. Biaya pemakaian perlengkapan. Nah, nilainya belakangan dulu. Pada perlengkapan. Kita masuk lagi di sini yang B-nya. Perlengkapan reparasi yang sudah terpakai. Ada kata sudah terpakai. Berarti ini yang menjadi biaya. Kalau ada kata sudah terpakai, maka 810 ini menjadi biaya. Maka nanti nilainya di sini 810. 800 seperti ini. Ya. Ini kita singkat aja. Jadi BY, biaya pemakaiannya kita singkat jadi PEM.
Ini karena ada kata reparasinya. Reparasi. Nah, seperti ini. Pokoknya perlengkapan. Nah, jurnalnya seperti ini. Kalau di soalnya yang di sini, di atas ini, jika di soalnya perlengkapan reparasi yang ada, maka yang Anda cari selisihnya. Kalau di sini ditertuliskan terpakai, maka langsung angkanya yang Anda masukkan. Kita masuk ke C. Penyusutan peralatan reparasi 960. Kita lihat materi yang kemarin. Nah, ini ya, nomor 5. Penyusutan ya. Nanti jurnal penyesuaiannya biaya penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan. Nanti kendaraannya tinggal diganti aja. Kalau yang menyusut misalnya gedung, berarti biaya penyusutan gedung. Ya, pada akumulasi penyusutan gedung. Yang menyusut misalnya peralatan, biaya penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Nah, seperti ini. Maka yang C, biaya penyusutan peralatan reparasi pada akumulasi penyusutan peralatan reparasi. Berapa angkanya? Angkanya itu yang langsung di atas saja ya. Karena di sini di soalnya sudah tertulis dihitung 960. Nah, di sini ya 960. 960. Nah, seperti ini. Yang D, perbaikan TV yang sudah selesai tetapi belum dibayar oleh pemiliknya akan menghasilkan pendapatan sebesar 105. Kita lihat materi yang kemarin, biar Anda lebih jelas. Soal yang tadi itu masuk untuk materinya yang nomor 4. Nanti di sininya jurnal penyesuaiannya piutang pada pendapatan. Karena yang D piutang pada pendapatan. Atau lebih rincinya boleh, piutang perbaikan TV pada pendapatan perbaikan TV. Berapa nilainya? Ada yang D-nya itu 105. 105. Nah, yang D seperti ini. Jurnalnya piutang perbaikan TV pada pendapatan perbaikan TV. Yang E, biaya listrik bulan Desember belum dibayar. Nah, kita lihat materinya. Nah, ini masuk ke nomor 3 ya, biaya yang masih harus dibayar. Nanti AJP-nya biaya pada utang. Nah, seperti ini. KJP-nya biaya listrik pada utang listrik. Nah, 50 nilainya yang belum dibayar. Nah, seperti ini. Yang F, upah bulan Desember yang masih harus dibayar. Yang F ini sama seperti E ya, sama seperti E. Berarti biaya upah pada utang upah. Biaya upah pada utang upah.
Yang F 45. Nah, tinggal masukkan 45. 45. Nah, seperti ini. Biaya upah pada utang upah. Yang G, dalam biaya iklan. Dalam biaya iklan. Biaya iklan. Nah, kita lihat. Oh, biaya iklan. Dia sebagai biaya. Ini sebagai biaya. Nah, kita lihat materinya yang kemarin. Kalau ini dia yang kemarin, kalau dia sebagai biaya, maka kita munculkan per sekot. Biayanya kita letakkan di kredit. Kalau saya ulang, kalau sebagai biaya, maka munculkan per sekot, biayanya letakkan di kredit. Berarti per sekotnya munculkan, iklan dibayar di muka. Iklan dibayar di muka pada biaya iklan. Kita teruskan yang G-nya, ternyata belum dipasang. Nah, kalau belum dipasang ini namanya persekot. Ya. Ini yang persekotnya 75 ya. 75. Maka di sininya berapa nilainya? 75. Karena yang di sini yang kita munculkan per sekot. Lain halnya kalau misalnya nanti di soalnya ini, di sininya ternyata di soalnya yang menjadi biaya 75. Nah, ternyata yang menjadi biaya 75. Maka Anda harus cari selisihnya. 720 dikurang 75. Itulah per sekotnya. Ya, jelas. Kalau di sini ditulisnya ternyata belum dipasang, inilah per sekotnya. Kalau tertulisnya ternyata yang menjadi biaya sebenarnya 75, maka selisihnya yang Anda cari untuk memunculkan per sekot. Kita teruskan H. Pendapatan reparasi diterima di muka. Nah, kita lihat. Pendapatan reparasi diterima di muka. Oh, ini sebagai utang dia. Pendapatan reparasi diterima di muka. Nah, kita lihat materinya yang kemarin. Ini dia yang A. Kalau dia dicatat sebagai utang, maka munculkan pendapatan. Nah, pendapatannya di kredit, di debitnya utangnya. Nah, saya ulang. Kalau dia dicatat sebagai utang, maka munculkan pendapatan. Pendapatannya letakkan di kredit, yang dimunculkan pendapatan letakkan di kredit, di debitnya utangnya. Nah, di sini pendapatan reparasi diterima di muka. Kita singkat aja nih, pendapatan. Nah, reparasi diterima di muka. Nah, pada pendapatan reparasi. Nah, jadi jurnal penyesuaiannya pendapatan reparasi diterima di muka pada pendapatan reparasi. Yang Anda cari itu pendapatannya. Ya, yang H, yang Anda cari pendapatannya. Ternyata sampai tanggal
sampai tanggal 31 Desember sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai ini namanya pendapatan murninya. Sudah selesai ya. Maka pendapatan murninya berapa di sini? 250. Masukkan di sini. 250. 250. Nah, seperti ini. Yang I, dari pendapatan reparasi, nah, maka yang I-nya ini kita lihat, oh pendapatan reparasi, yang ini dia, nah, pendapatan, dia sebagai pendapatan. Kalau dia sebagai pendapatan, kita lihat materinya, sini, sebagai pendapatan ini, maka kita munculkan utangnya. Nah ini, utang muncul di kredit, di debitnya pendapatan. I, pendapatan reparasi. Pada pendapatan reparasi diterima di muka. Jadi yang Anda munculkan utangnya. Berapa utangnya? Nah, kalau belum dikerjakan, ini belum dikerjakan berarti utang. Ya, jadi langsung berapa nilainya? 620. Ya, 620. Nah, seperti ini.